Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa channel SDIPHT Official? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan zahiran wa batinan untuk kita semua. Dan yakinlah sebentar lagi doa serta hajat-hajat kita semua akan segera terkabul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dunia seni Indonesia kehilangan salah satu legendanya, Bunda Titik Puspa, sang multi talenta, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Kamis 4 April 2025 pukul 16.25 waktu Indonesia Barat, menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Medistra Gatot Subroto. Dilansir Detik Pop, sebelum terbaring di rumah sakit, Bunda sempat melakukan proses syuting di program televisi pada tanggal 26 Maret 2025. Beliau kemudian pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan mendalam dan menemukan adanya pendarahan di otak bagian kiri. Tokoh nasional, pejuang pendidikan di bidang seni dan peran, dan juga selebritas tanah air juga membagikan kabar duka ini melalui akun sosial media mereka. Kami dari SDIPHT Official KBA akan membagikan kabar duka dan mencoba merangkum profil Bunda sang multi talenta Titik Puspa. Titik Puspa lahir pada 1 November 1937 di Tanjung, Kalimantan Selatan. Titik lahir dengan nama Sudarwati. Nama Titik merupakan panggilannya sehari-hari, sementara Puspa diambil dari nama ayahnya yang berarti bunga. Orang tuanya menginginkan Titik Puspa menjadi guru taman kanak-kanak. Maka selesai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama, Titik memang melanjutkan pendidikannya di sekolah guru taman kanak-kanak SGTK lantaran dirinya sangat menyukai dunia anak-anak. Perjalanan karir Titik Puspa dimulai sejak usia muda. Rekam jejaknya juga merupakan kisah inspiratif penuh liku-liku, prestasi membanggakan, dan dedikasi yang tak pernah padam. Titik sempat mengikuti festival musik tanpa sepengetahuan orang tuanya dan memenangkan beberapa di antaranya. Ia kemudian menjadi juara bintang radio jenis hiburan tingkat Jawa Tengah pada tahun 1954. Dari sini perjalanan karir Titik dimulai. Ia kemudian bertemu dengan Saiful Bahri, pimpinan Orkes Simfoni Jakarta, dan menjadi penyanyi tetap. Ia kemudian memutuskan mundur pada tahun 1962. Setelah menetap di Jakarta, karir Titik semakin bersinar. Ia tampil di sejumlah panggung termasuk siaran musik di Radio Republik Indonesia. Bahkan pada akhir 1960, Titik Puspa mendapat tawaran untuk menyanyi di Istana Negara. Pada masa itu, Presiden Soekarno memang sering menjamu tamu negara dan menampilkan pertunjukan hiburan. Sejumlah lagu-lagu masih populer hingga saat ini, bahkan tak sedikit karyanya yang dibawakan ulang oleh para juniornya. Beberapa di antaranya adalah Bing, Kupu-Kupu Malam, Apanya Dong, Gang Kelinci, Jatuh Cinta, Marilah Kemari, dan Sayu Dansa, Menabur, Bimbi, dan masih banyak lagi. Tiba-tiba redup langit gelap, hati yang bahagia terhentak seketika. Tak hanya di dunia ditarik suara, Titik Puspa juga berkiprah dalam dunia akting, baik panggung maupun layar lebar. Adapun film yang pernah ia bintangi antara lain Ateng Minta Kawin 1974, Inem Pelayan Seksi 1976, Kobai Sutra Ungu 1981, Ini Kisah Tiga Darah 2016, dan masih banyak lagi. Untuk karir aktingnya, Titik Puspa telah berperan dalam 22 film. Salah satunya adalah Ini Kisah Tiga Darah pada 2016 sebagai Oma. Berkat peran itulah ia berhasil masuk ke sejumlah nominasi. Salah satunya adalah akting pendukung terpilih di ajang Piala Maya 2016. Selain film, ia juga terlibat dalam 26 teater seperti Operet Kupu-Kupu 2006, Pesta Sahabat Semangat Indonesia 2018, dan lain-lain. Titik Puspa telah memberikan kontribusi besar bagi dunia seni Indonesia. Titik Puspa lahir pada 1 November 1937 di Tanjung, Kalimantan Selatan. Titik lahir dengan nama Sudarwati. Nama Titik merupakan panggilannya sehari-hari, sementara Puspa diambil dari nama ayahnya yang berarti bunga. Orang tuanya menginginkan Titik Puspa menjadi guru taman kanak-kanak. Maka selesai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama,
Titi memang melanjutkan pendidikannya di sekolah guru taman kanak-kanak SGTK lantaran dirinya sangat menyukai dunia anak-anak. Titi Puspa telah memberikan kontribusi besar bagi dunia seni tanah air, terutama industri musik Indonesia. Beragam lagunya yang legendaris masih sering dinyanyikan hingga saat ini, menjadi legenda dan inspirasi bagi musisi dan seniman Indonesia. Sedangkan menyikapi dunia pendidikan bidang seni di Indonesia, semasa hidupnya seniman legendaris Titi Puspa pernah mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya ruang untuk musik anak di era modern. Lagu anak-anak yang dulu menghiasi masa kecil generasi sebelumnya kini semakin jarang terdengar. Titi Puspa menyoroti bagaimana lagu-lagu anak yang memiliki pesan moral dan edukatif semakin tenggelam di tengah dominasi musik populer. Beliau juga mengenang masa kejayaan lagu anak yang sering dinyanyikannya oleh anak-anak Indonesia di berbagai kesempatan. Menurut Titi, lagu-lagu anak yang tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Ia mencontohkan lagu-lagu ciptaan Ibu Sud yang penuh dengan nilai-nilai kebangsaan dan moral. Aku bangga sekali dengan lagu-lagu Ibu Sud seperti Tanah Airku. Lagu-lagu seperti itu harus terus dinyanyikan, tuturnya. Minimnya produksi lagu saat ini membuat Titi merasa prihatin. Ia mengungkapkan bahwa saat ini ia mencoba menciptakan lagu baru untuk anak-anak. Ia merasa bahwa selera musik generasi sekarang sangat berbeda. Selain lagu anak yang semakin jarang, Bunda juga menekankan pentingnya pendidikan seni bagi anak-anak. Ia memiliki harapan besar agar anak-anak Indonesia kembali memiliki wadah untuk belajar seni, termasuk bernyanyi, menari, dan berakting dalam drama musikal. Keprihatinan Titi Puspa ini menjadi pengingat bagi kita bahwa lagu anak memiliki peran penting dalam membangun karakter generasi mendatang. Sudah saatnya lagu-lagu anak kembali mendapat tempat di hati masyarakat dan industri musik Indonesia. Dan sedikit ulasan tentang kehidupan rumah tangga Bunda Titi Puspa. Beliau pernah menikah dengan Zainal Aridi pada 1959. Ia merupakan seorang penyiar radio Republik Indonesia, namun pernikahannya berakhir perceraian pada tahun 1968. Titi Puspa menikah kedua kalinya dengan seorang pemusik bernama Mus Mualim. Pada 1970 dari pernikahannya itu Titi dikaruniai 2 anak. Demikianlah sedikit ulasan tentang kehidupan seorang Titi Puspa, pejuang inspiratif dalam mengolah rasa, karsa dan ciptanya, sehingga menjadi tokoh multi talenta sejati di beberapa ruang sekaligus dalam masa kehidupannya. Masya Allah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari perjuangan beliau semasa hidup dan doa terbaik untuk almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di surga yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketetapan iman dan kesabaran. Selamat jalan Bunda, karya dan kiprahmu akan selalu kami kenang. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video kami. Kami doakan Anda semua yang sudah like, comment, subscribe, dan share video ini dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya dan terkabul segala hajat-hajatnya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam SDPHT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.